anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah kita. Kita sudah memasuki bulan November. Betapa Tuhan begitu setia untuk setiap kita anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam suka maupun duka. Amin. Amin. Kini saatnya Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Dia begitu layak terima segala pujian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, untuk rahmat-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian, syukur, sembah kami Bapa. Kami mau naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Biar Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Suju
Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, tiada yang terlewati Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap puji nama Tuhan, amin. Namanya serukan, dialah Raja di atas segala raja. Amin. Perkasa, Tuhanlah kekuatan.
Bapak Ibu, kini saatnya kita mau sama-sama bersatu hati. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau dengarkan firman-Nya. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat kagakmu, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai.
Haleluya. Wow, puji Tuhan. Akhirnya kita tiba di penghujung tahun ini, saudara. Tahun yang amat berat, tahun yang penuh dengan pencobaan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, saudara dan saya hari ini sudah tiba di bulan terakhir dari tahun 2020. Haleluya. Itu semua semata-mata karena kita tidak menjalani tahun ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita belajar menjalaninya bersama Yesus, sobat atau sahabat kita yang setia. Dan bukan hanya kita punya Yesus, tetapi kita menjalaninya bersama-sama sebagai satu keluarga, persekutuan orang kudus, tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan. Saudara, hari ini Anda akan menikmati berkat firman Tuhan, juga perjamuan kudus. Kita akan mengikat perjanjian kita dengan Tuhan dengan harga yang dibayar mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita rayakan korban Yesus lewat tubuh dan darahnya, karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah adalah bukan sekedar Tuhan segala Tuhan, bukan sekedar Raja segala Raja, tetapi Yesus adalah sahabat yang setia. Dia sobat yang setia. Dia adalah kawan yang berjalan bersama di dalam perjalanan yang berat ini. Selamat mempersiapkan hati saudara untuk menerima benih firman Tuhan. Buka hati saudara luas-luas, dan saya percaya saudara akan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Kami percaya sama Tuhan yang hidup. Kami datang kepada Allah, gunung batu perlindungan kami, kota benteng kami. Firman-Mu berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kepadanya orang benar berlari dan menjadi selamat. Kami percaya Tuhan masih hidup, Tuhan masih ada, Tuhan masih bertata, masih berperkara dengan setiap kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan Yesus. Baik maut maupun keadaan apapun, pandemi apapun, kami tidak terpisahkan dari cinta Tuhan. Itu sebabnya hari ini, let us magnify again your love. Biar kami megahkan sekali lagi tentang-Mu, tentang cinta-Mu, tentang sayang-Mu buat setiap manusia, buat setiap jemaat-Mu. Biar amanat agung Injil kabar baik itu sekali lagi diberitakan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Nggak peduli keadaan boleh nggak baik, nggak peduli apa kata orang nggak baik, tetapi kami tahu Tuhan baik dan selamanya baik sampai selama-lamanya baik. Megahkan sekali lagi nama-Mu. Let us make you famous again, Lord Jesus. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus kami siap untuk dikuatkan sama Tuhan. Kami siap dengar kabar baik dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih. Shalom. Dan juga saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom, apa kabar saudara-saudara? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara akhirnya. Oke, saudara-saudara, apa yang paling kita butuhkan hari ini? Apa yang saudara-saudara di rumah paling butuh hari-hari ini? Kita butuh duit pasti. Yang gak butuh duit tolong angkat tangan. Gak ada yang berani. Puji Tuhan, masih waras semua. Kita butuh sehat, kita butuh iman. Dan saya sebagai pribadi saya merasa gini, saya butuh sahabat. Saya butuh sahabat. Ini paling kita butuhkan hari-hari ini, lebih dari sekedar teman. Sedikit sahabat yang setia lebih baik dibandingkan 1000 teman yang tidak ada di saat kita butuhkan. Karena di saat-saat seperti ini, jujur saudara, kita kadang gak kuat melalui ini semua seorang diri. Makanya bagus kalau saudara ada dalam satu komunitas tubuh Kristus, orang percaya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita lewati ini sama-sama, kita nangis bareng, kita ketawa bareng, kita menang bareng. Itu loh gereja, itu loh keluarga. Dan tahu nggak saudara-saudara, agama memperkenalkan Tuhan sebagai seorang pribadi yang angkuh jauh di atas sana, tidak dekat sama sekali dan tidak relate sama sekali sama kita. Tetapi kabar baiknya adalah Injil kasih karunia berkata adalah Allah yang kita sembah, pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta itu, bukan cuma dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, bukan cuma dia kepengen kita jadi hamba dan dia jadi Tuhan, tetapi lebih dari itu, dia kepengen jadi best friend-nya kita. Dia kepengen jadi sahabat kita, dia kepengen buddy-buddy denganmu. Mari kita buka sama-sama Yohanes 15, saudara. Yohanes 15 ayat, kita mulai ayat 9 ya, ayat 9 sampai 17. Kita baca satu perikop supaya saudara ngerti konteksnya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan bertumpu saudara, mulai dari hamba, jadi sahabat, jadi anak, sampai pada puncaknya seluruh orang percaya dari segala abad dan zaman sedang menantikan peristiwa ini. Perjamuan kawin pesta anak domba, yang nikah adalah Kristus mempelai pria, kita mempelai wanita gerejanya.
Ini peristiwa besar yang sedang kita nantikan. Mana tahu harinya semakin dekat. I'm so excited for that. Now, kalau saudara sudah dapat, kita baca sama-sama. Yuk, saya ayat 9, saudara 10, nanti ayat terakhir kita baca bareng. Kita baca gantian. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Jesus love you. Tinggallah dalam kasihku itu. Ayat 10. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Tuhan Yesus kepengen Anda happy, pengen Anda joyful. Dan sukacitamu itu menjadi penuh. Ayat 12. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yes. This is the big bang, saudara. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Amin. Ayat 17 sama-sama 1, 2, ya inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita pengen hidup kita sukacita, kita pengen damai sejahtera kembali. Karena hari-hari ini penyakit yang paling parah bukan cuma corona, bukan cuma covid, tetapi mental illness. Banyak orang sakit jiwa, mulai dari stres, depresi, sampai tertekan, sampai bunuh diri. Akhirnya banyak orang meninggal bukan karena corona bahkan, tetapi karena mental. Tetapi jika saudara-saudara kehilangan orang yang Anda kasih, izinkan saya berkata kepada saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dan mereka dari kasih Kristus. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang, kita ada dalam Kristus. Katakan amin. Nah, ini kabar pentingnya saudara. Secara manusia sulit untuk dipahami, kok Tuhan mau dan menginginkan kita jadi badinya, jadi best friendnya, jadi sahabatnya. Kita kan manusia yang sudah terbiasa, terlatih berpikir secara agamawi. Ini udah masuk akal kita. Loh, Tuhan itu jauh. Aku cuma hamba yang tidak berguna, cuma butiran debu, cuma remahan rempeye dan rengginang. Doyan juga ya ternyata. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, hati Tuhan yang sangat menginginkan kita lebih dari sekedar hubungan Tuhan dengan hamba, sesembahan dengan penyembahnya. Tetapi Tuhan kepengen mengenal kita lebih dekat. Ini hak istimewa, hak terbesar yang ditawarkan Yesus buat setiap orang dan bisa dimiliki oleh setiap orang yang mau menerima Yesus. Dikenal, dikasihi, dan dijadikan sahabat sama Tuhan semesta alam. Wah, itu lebih mantap daripada Anda punya backingan orang kuat manapun. Karena orang kuat, kadang letoy juga. Pejabat datang silih berganti, raja presiden naik dan turun, kerajaan datang dan bubar. Tetapi kerajaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kita punya seorang sahabat, berarti kita punya seorang yang bisa berjalan seiring kita, saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling berbagi cerita. Dan sahabat sejati itu tetap ada di tengah kita, di dalam segala keadaan. Beda sama teman yang cuma ngumpul saat kita senang, saat kita cuan banyak. Waktu kita buat cuan lah teman hilang. Inilah privilege yang hari ini kabar baik itu disampaikan. Makanya rumah Tuhan harus jadi rumah di mana kasih Tuhan, cintanya Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Ini kabar baiknya. Allah mau bersahabat denganmu. Waduh, Anda jadi hopengnya Tuhan semesta alam, kelar bro. Nih, mungkin Anda melihat saya, ini pendeta siapa sih? Kecil. Tapi saya kemanapun saya pergi, saya pede. Walaupun orang bisa hina kita, saya pede karena saya tahu dengan siapa saya berjalan. Saya punya sahabat. Nah, di ayat 15 tadi, saudara-saudara, di ayat 15 itu ada dua kata yang bertolak belakang. Yang satu kata itu adalah hamba. Bilang sama-sama, hamba. Hamba.
Hamba. Hamba itu dalam bahasa Yunani di ayat ini dipakai kata doulos. Doulos itu nggak enak saudara sebetulnya kalau diterjemahkan. Doulos itu artinya sebetulnya slave, budak, bond servant. Bukan cuma seorang hamba, tetapi hamba yang bonded, yang terikat. Jadi seorang slave itu, seorang doulos itu, seorang bond servant itu seseorang yang mengerjakan segala sesuatu karena dipaksa jadi terpaksa. Anda mau hubungan dengan Tuhan seperti itu? Saya nggak mau. Kekristenan bukan agama. Kita taat sama Tuhan karena kita dipaksa, kita ditakut-takutin. Kalau enggak lu masuk neraka. Itu intimidasi. Coba ada yang kepengen hubungan pernikahanmu dengan istri atau dengan suamimu penuh intimidasi seperti itu? Kalau mama tidak sayang dengan papa, uang belanja, goodbye. Mana sehat pernikahan begitu? Kan goal kita kan jadi mempelai kan? Sama, persahabatan juga begitu. Persahabatan yang penuh intimidasi ini bukan sahabat. Nah, ini bedanya saudara. Orang yang jadi doulos itu orang yang terikat sumpah dengan kontrak, dia mengerjakan dengan sistem apa ya? Sistem upah. Kalau kamu bikin gini, kamu dapat ini. Reward and punishment. Ya, kita bisa bikin ini di perusahaan, tapi kalau hubungan sama Tuhan masa begini? Kan banyak orang mulai bingung kan, masa iya Pak? Iya. Loh, this is the gospel. Inilah evangelion itu, inilah kabar baik itu. Kristus datang, segala roro agamawi, segala mindset agamawi orang Yahudi saat itu. Makanya kita bilang Yesus itu revolusioner, karena pengajaran Yesus, teladan Yesus menjungkir balikan cara berpikir agamawi. Menjungkir balikan. Waktu murid-murid tanya nih, contohnya nih, nanti Anda bahas beberapa minggu lagi ya Pak Gembala, ya akan bahas hubungan kita dengan Allah sebagai anak dan bapak, dengan papi. Wah, murid-murid tanya, kan semua murid ke rabinya nanya, caranya berdoa bagaimana? Ada yang diajarin mantranya begini, mantranya begitu. Yesus ngajar begini, kalau kamu mau berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Begitu Yesus ajar. Enggak ada tuh lagu sekolah minggu. Tapi boleh nggak Anda berdoa sambil lipat tangan tutup mata? Boleh. Yang nggak boleh kapan? Lagi nyetir. Nanti pulang sebelum waktunya. Tuhan Yesus bilang ini, kalau kamu mau berdoa, wah langsung satu kata pertama revolusioner keluar dari mulutnya. Bilang begini, Bapa. Dan itu bukan pakai bahasa Ibrani tinggi, ini pakai bahasa sehari-hari, bahasa Aram. Abba. Jadi kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Betawi sehari-hari, guru ajarin kita dong berdoa. Tuhan Yesus jawab begini, oh pada mau berdoa ya, kalau berdoa begini nih. Sedekat itu Bapak Ibu. Nah, kata yang berikutnya yang Tuhan Yesus sebut di sini bukan cuma hamba, dia tidak berhenti di kata hamba, dia lanjutkan di kata sahabat. Bilang sama-sama sahabat. Bilang sama-sama sahabat. Dari bahasa Yunani philos. Ini doulos lawannya philos. Ini betul-betul Tuhan Yesus menarik sekali. Dia selalu kontradiksikan cara berpikir agamawi dengan gospel, dengan Injil. Philos ini kalau diterjemahkan saudara, siapa yang akan segera menikah? Coba angkat tangan. Ini kan banyak anak muda di sini. Mungkin yang di rumah juga ada yang belum menikah tapi kepengen menikah. Oke, belum menikah tetapi tidak pengen menikah, angkat tanganmu. Kita doakan hari ini semua jomblo selamanya. Oh enggak ya, enggak mau ya. Yang belum menikah tetapi kepengen menikah, rindu, tolong angkat kakimu dua-dua. Saudara-saudara, philos ini, kalau salah satu terjemahannya gini di Kamus Tayar bilang begini, philos itu adalah satu kata yang dipakai untuk seorang sahabat pria yang betul-betul kamu percaya mempersiapkan pernikahanmu. Best man. Bukan cuma mempersiapkan pernikahanmu, dia repot ngurusin segala sesuatu, dia megang cincin kawinmu. Kalau dia kesal sama kamu, dibawa kabur, gak jadi kawin. Pak Gembala udah bilang, ya saya persilahkan untuk best man berikan best man hilang, dia kabur ke basement. Basement kabur ke basement, dibawa cincinnya. Tetapi kita akan kasih cincin itu kepada seorang yang betul-betul hopeng sama kita, bisa kita percaya hidup mati, bener gak? Tuhan itu memperkenalkan diri seperti itu loh, best man-mu, best man kita.
Kamus Tayar juga menerjemahkan kata philos begini. He's a companion. Seorang yang jalan bareng. Companion. Bukan cuma, bro apa kabar? Ketemunya 1000 tahun sekali gitu. Kalau lagi senang hilang, kalau lagi susah datang, kan banyak yang begini. Bro apa kabar bro? Wah makin ganteng bro, bisa pinjem. Tapi kalau sahabat, companion, di jalan bareng terus sama engkau. Bahkan salah satu terjemahannya bilang gini, philos adalah, sahabat adalah the one who wish you well. Saya persiapin khotbah ini Pak. Aduh Pak, saya diberkati banget. Bukan cuma saya punya sahabat yang always wish me well. Tuhan semesta alam yang namanya Yesus always wish me and wish you well. Dia selalu merancangkan, memikirkan, dan meniatkan segala yang baik bagimu dan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada pikirannya culas buatmu. Tidak ada dia negative thinking sama engkau. Nggak ada. Oh saya gembira saudara, situasi apapun paling berat, vonis, penyakit apapun yang saya hadapi dalam hidup ini, saya lalui karena saya tahu gini, He always wish me well. Rancangannya selalu baik. Kita kan gampang sekali menyanyikan itu, tapi coba pernah Anda renungkan nggak? Yesus itu bukan cuma ayat bilang dia rancangannya terbaik, dia memikirkan selalu yang baik buatmu. Come on man. Itu bedanya sahabat dengan teman. Makanya ada dua kata yang saya kepengen kita belajar sama-sama. Yang dua kalimat. Kalimat yang pertama bilang sama-sama saya begini. Yesus sahabat saya. Katakan Yesus sahabat saya. Itu pelajaran pertama hari ini. Dari tadi belum mulai Pak, baru opening. Kita selesai jam 3. Jangan, saya mau pulang kok. Yesus sahabat saya. Ini kebenaran yang luar biasa. Sahabat itu beda dengan teman. Anda punya banyak teman, tetapi Anda tidak punya banyak sahabat. Karena selalu yang terjadi adalah sahabatmu lebih sedikit dari temanmu, temanmu lebih banyak daripada sahabatmu. Kepada teman kita bisa bercerita, kita bisa tertawa, tetapi tidak bisa kepada sembarang orang kita cerita isi hati kita. Cuma kepada sahabat kita cerita rahasia kita. Sahabat itu adalah seseorang yang bersedia. Nah ini, kata ini. Bersedia dan tersedia artinya apa? Selalu punya waktu untuk mendengar keluh kesahmu. Kan kadang-kadang di saat paling susah yang kita butuhkan sebetulnya gini loh saudara, ini Anda kan bergumul. Apa cuma saya yang bergumul tahun ini? Kita kan semua bergumul ya. Udah kena ditimpa masalah, ada mungkin ekonomi macet, ada yang ngalami sakit, ada yang sedang berduka gini. Apa sih yang Anda pengen dengar orang-orang katakan kepadamu? Teman akan datang dengan setumpuk nasihat, bukan cuma teman, kadang keluarga, kadang saudara. Setumpuk nasihat, segudang cacian, makian, koreksian, benar nggak? Tapi di saat Anda jatuh, sebetulnya apa yang Anda butuh dengar? Anda cuma bukan butuh segudang nasihat, Anda butuh sepasang telinga sebetulnya. Benar nggak? Kita butuh sepasang telinga, dan sepasang telinga yang maha kuasa itu selalu tersedia buatmu dan buatku. Di saat pasangan bahkan mungkin tidak tersedia untuk mendengar keluh kesahmu, Yesus mengerti dan Yesus ada. Dengan keluhan yang tidak terkatakan, bahkan kata surat Roma, engkau bisa mengeluh sama dia dan dia ngerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli, dia mengerti. Apalagi saudara? Alami. Namun apa? Namun satu hal dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Anda percaya gak mujizat masih terjadi? Perkara supranatural itu adalah realmnya Allah yang supranatural. Kita hidup kan di alam natural. Dia Allah yang supranatural. Jangan batasi Allah yang supranatural dengan kenaturalan kita. Beri dia ruang untuk menjadi Allah. Let God be God. Dan Allah yang Maha Kuasa itu selalu punya hati dan telinga buatmu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kata Yesaya 59 ayat 1.
Dia selalu tersedia untuk mendengarmu, bahkan dalam keluhanmu yang tidak terkatakan sekalipun. Dalam desahan yang engkau mau berdoa sudah tidak bisa ngomong, sampai kalau nangis tuh sampai, kata orang Ambon, nangisnya sampai tahek-hek. Tahu tahek-hek kalau nangis biasanya itu biasanya tangisan anak kecil nggak dibeliin balon itu ya. Kalau nangis Korea kan nggak ada suaranya, cuma netes, senatap belakang, angin semilir, rambutnya goyang-goyang. Tapi kalau nangis tahek-hek itu udah memilukan gitu. Itu. Sampai nangis begitu itu Tuhan mendengar. Kalau hari ini gini saudara, orang Kristen itu enggak perlu sok kuat dan merasa kuat. It's okay. It's okay to be not okay. Yang nonton ketawa. It's okay to be not okay. It's okay. It's okay. Supaya dalam kelemahanmu kuasaku nyata, kata Tuhan Yesus. Kita tidak poongan dan berkata aku kuat, enggak. Kekuatanku datang dari Sang Maha Kuat, supaya dalam kelemahanku kuasanya nyata. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu loh Tuhan Yesus. Makanya Yeremia 29 ayat 12-13 bilang begini, apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, aku akan mendengar kamu. Apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan selalu mendengar. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. A privilege, sebuah kehormatan kita bisa datang kepada Tuhan dan bawa apa saja keluh kesah kita. Karena Yesus sobat yang setia. Dia sobat kita. Nah, ini sahabat itu kan setia. Setia itu jalan bareng, susah seneng, nggak ada lo, nggak rame katanya. Coba, waktu Anda, banyak orang akan merayakanmu saat engkau ada di atas gunung. Tetapi banyak orang akan meninggalkanmu saat engkau dalam lembah. Tetapi sahabat sejati tetap akan tertawa dan menangis bersama. Itu sahabat. Itu sahabat. Saya percaya Pak Gembala pasti ngalami. Semua pengurus, semua jemaat pasti ngalami. Kita punya sahabat, tapi lebih dari sahabat manusia, sahabat ilahi itu, Yesus itu tersedia buat Allah. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Contoh, Yesus menyebut dirinya sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, kata Matius 11 ayat 19. Yesus sahabat pemungut cukai itu dianggap najis, seperti orang agamawi, orang Israel melihat pelacur. Seperti itu mereka melihat pemungut cukai. Karena, lu kurang ajar, lu kerja buat penjajah, lu rampok bangsa sendiri. Karena mereka mengutin cukai, mengutin pajak dari orang Yehuda, dari orang Israel, untuk diserahkan kepada penjajah Romawi. Jadi mereka dibenci, tetapi Yesus makan dengan mereka. Bahkan salah satu jadi murid Yesus. Apa yang terjadi dengan wanita pezina? Kalau hari ini mungkin wanita pezina itu datang ke gereja atau ke rumah ibadah lainnya. Kemungkinan besar kita akan rame-rame kumpulin batako. Untuk apa? Kita rajam dia hari ini. Guru, menurut hukum Musa. Wah, kata semua orang yang beragama itu. Apa yang harus kita perbuat terhadap perempuan ini? Perempuan. Mereka berketetapan hati untuk bukan cuma meninggalkan perempuan ini, tetapi menetapkan kamu tidak boleh melihat mentari terbit esok hari. Tetapi Yesus berkata gini, barang siapa tidak punya dosa, ayo rajam sekarang. Satu persatu meninggalkan perempuan itu. Alkitab catat gini, dimulai dari yang paling, waduh gak enak nih ngomongnya. Dimulai dari yang paling, wah halus ya. Tapi teksnya bilang tua, udah jujur aja. Dimulai dari yang paling tua, artinya apa? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Orang yang berhadapan dengan Yesus dan kebenarannya disadarkan siapa dirinya. Anda tidak bisa merasa, Anda bisa. Sekalipun kita pendeta punya, misalnya saya nih punya titel STH, MTH, di hadapan Tuhan saya kecil, saya tahu siapa saya. Tidak ada yang tersembunyi sama Tuhan.
Tetapi Tuhan berkata kepada saya, kepada saudara, dan kepada perempuan pezina itu, adakah orang yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan, tidak ada. Aku pun tidak, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan Yesus melepaskan dia untuk membuat dia pergi, sebetulnya Tuhan sedang berkata gini, masih ada mentari hari esok buat kamu. Pak, Bu, masih ada harapan buatmu karena Yesus ada buatmu. Yesus sahabat kita. Saya tahu keadaan susah. Saya tahu beberapa orang meninggal dipanggil Tuhan. Tetapi besok matahari masih terbit. Kalau Tuhan belum datang, harapan masih menjelang. Bahkan kalau Tuhan datang, bukan cuma harapan menjelang, pesta men. Itu yang saya nantikan saudara. Itu yang saudara nantikan. Inilah bedanya agama dengan Yesus. Agama adalah palu hakim yang terulur. Tetapi sahabat adalah tangan hangat yang terulur. Sahabat akan mengangkatmu waktu engkau jatuh. Sahabat akan menangis waktu engkau terjerembab. Sahabat akan menopangmu waktu engkau tergeletak. Sahabat tidak pergi meninggalkanmu. Dan itulah Yesusku dan Yesusmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sahabat itu selalu berusaha mengerti di saat yang lain semua bisa menghakimi. Pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana rasanya Anda hampir putus harapan? Saat di mana semua rasanya gelap dan tidak tahu lagi apa harus diperbuat? Justru di saat-saat seperti ini selalu ada seorang sahabat yang memberi semangat kepadamu, yang berkata, jangan menyerah kawan, jangan menyerah kawan, dan menangis bersamamu dan berdoa bersamamu. Saya ngalami itu saudara berkali-kali ketika, tahu nggak saudara, setiap kali saya ngalami lembah bayang-bayang maut seperti itu teman bisa hilang. Sahabat saya ngegerombol dari ujung berung sampai mana-mana datang saudara. Bahkan sampai ketika saya masuk di ruangan waktu saya kena serangan jantung, mau dioperasi jantung, teman saya bertiga tuh sahabat paling hopeng datang masuk, ribut sama suster, ribut sama dokter, kira mau ngapain? Masuk ke ruangan operasi ngapain? Bawa cunyuk. Saya suruh makan dulu, kurang ajar. Sebelum saya pingsan di operasi suruh makan cunyuk dulu. Memang itulah hopeng itu begitu saudara ya. Tetapi tahu nggak yang memampukan saya melewati ketakutan yang paling takut di saat kegelapan yang paling gelap? Bukan cuma kehadiran sahabat-sahabat manusiawi saya, tetapi sahabat ilahi saya, Yesus itu. Sehingga Anda bisa melihat saya tidak khawatir dan gelisah karena hidupku ditentukan Tuhan, bukan kata vonis dokter. Umurmu ditentukan Tuhan, tetapi kesehatan di tanganmu. Jadi jangan banyak makan cunyuk. Kalau makan cunyuk telepon saya. Saya udah nggak makan. Ini just kedodoran kalau Anda lihat. Bukti keberhasilan perjuangan tahun ini. Karena saya mau sehat. Tahun depan saya masih mau melayani Anda. Ya. Itu loh Yesus. Saat Anda menangis di malam-malam yang sepi, mungkin ada beberapa yang ditinggal oleh orang yang Anda kasih. Yesus tuh ada di situ loh. Saya kekurangan kata-kata untuk meyakinkan saudara betapa kehadirannya nyata ketika segala kemampuan teologi saya sudah tidak berfungsi. Ketika semua ayat sudah tidak mampu menenteramkan saya, kehadiran sahabat Yesus itu nyata. Bukan cuma dalam kesenangan, tetapi dalam duka cita. Dan sahabat itu membantu memikul bebanmu. 1 Korintus 3 ayat 9 bilang gini, perhatikan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan hubungannya dengan Allah. Dia bilang gini, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja, mitra, partner. Bukan servant, bukan karyawan, tapi mitra, partner. Allah memandang Anda dan saya bukan dengan hubungan Tuhan dengan hamba saja, bukan bos dengan majikan. Sebab bos butuh tenagamu, tetapi sahabat bekerja bersamamu. Benar gak? Majikan membutuhkan tenaga kita, tetapi sahabat bekerja bersama kita, berperlu bersama kita. Dia duduk makan siang bersama kita. Itu sahabat kita. Itulah Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara mau bertumbuh jadi pribadi Kristen yang dewasa, maka harus bisa bertumbuh dari kalimat pertama yang kita belajar tadi. Yesus sahabat saya menjadi, katakan sama-sama, saya sahabat Yesus. Sekali lagi katakan, saya sahabat Yesus. Kalau Anda mau dewasa, jangan cuma bertumbuh dalam Yesus sahabat saya. Bertumbuhlah sampai Anda bisa berkata, saya sahabat Yesus. I am Jesus' best friend. I am God's best friend. Jangan cuma nyanyi I am a friend of God, dujek. Tapi make that reality. Jadikan itu realitas. Sebab
Ini proses pertumbuhan tahap berikutnya dari seorang yang dewasa. Sebab persahabatan itu harus bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Itu kan, saudara, jadi Kristen itu kan Tuhan menerima semua orang dalam keterpurukannya, dalam keberdosaannya, tetapi kasih karunia-Nya tidak akan meninggalkan Anda sebagaimana Anda ada. Dia akan mengubah jadi indah Anda semua. Jadikan aku indah. Kamu main di mana tuh? Naikin juga. Jadikan aku. Udah gak usah nyanyi ya, gak dapet chordnya. Pokoknya itulah, saudara. Kamu habis ini makan siang bareng saya. Mana tahu dibayarin pagem. Tuhan tuh tidak akan meninggalkan kau sebagaimana keadaanmu sebagai hamba dosa, sebagai budak dosa, terus kemudian jadi hamba Tuhan. Enggak. Dia kepengen Anda jadi sahabat, jadi anak, sampai Anda jadi mempelai. Indah. Tuhan kepengen menjadikan Anda indah, makanya Anda harus bertumbuh. Nah, kalau berpikir saya mau jadi sahabatnya Tuhan, sahabat Tuhan di Alkitab kita ingat siapa? Salah satunya adalah Abraham. Benar gak? Abraham itu, Allah menyebut Abraham itu sahabat saya. Kenapa? Karena nih, apa yang sahabat lakukan? They spend time together. Abraham spend time together with God. Abraham menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kalau Anda nggak suka menghabiskan waktu dengan sahabat, namanya bukan sahabat, mungkin kenalan. Nggak, sekalipun mertua, sekalipun ipar, kalau Anda sahabatan, you want to spend time together. Wah, kalau ini suami istri jadi sahabatan, wah pernikahan, waduh itu bisa melahirkan tiap tahun. Sahabatnya spend time together. Ini kan saatnya Anda memperbaiki persahabatanmu dengan istrimu karena Anda lockdown di rumah ya. Karena hari ini beritanya sepanjang pandemi ini yang paling ramai salah satunya apa coba? Pengadilan agama, orang cerai. Nah, ada quality time, ada chat, jalan-jalan keluar. Lihat Abraham sama Tuhan kan. Lihat Abraham, lihat bintang. Tuh, jalan-jalan ke pantai, coba hitung butir pasir, hitung bintang. Itu nanti keturunanmu begitu. Coba Anda begitu nggak sama Tuhan? Kalau Anda mau jadi sahabatnya Tuhan, spend time together with God. Now, ini level pertumbuhan iman Kristen yang paling tinggi itu adalah ketika Anda bisa jadi sahabatan, bahkan bisa menikah dengan sahabat Anda. Kan target kita jadi mempelai. Kalau Anda nggak dekat sama Yesus hari ini, Anda di surga mau ngapain? Tuhan Yesus tuh, malu. Kenapa? Ya jarang ngobrol. Duduk di pojokan, pas lagi perjamuan kawin tuh. Opor sebelah sana, Pak maju. Nah, yang kedua, Abraham itu ngerti apa yang sahabatnya mau. Coba lihat Yohanes 15 ayat 15 itu tadi berkata gini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat, karena aku kasih tahu kamu apa yang kudengar dari Bapa. Level pengenalan seperti ini yang can only come by association. Hanya bisa terjadi dengan kedekatan, dengan hubungan. Abraham spend quality time with God, jadinya sudah makin saling kenal. Ngerti apa likes and dislikes-nya. Kalau Anda belum ngerti apa sukanya Tuhan dan apa tidak sukanya Tuhan, mungkin Anda belum sahabat, baru teman mungkin. Karena sahabat itu ngerti. Saya tidak mau menyakiti hatinya, saya tidak mau melukai hatinya karena dia sahabat saya. Sekalipun dia belum ngomong, saya ngerti apa yang dia mau dan saya tahu apa yang dia tidak suka dan apa yang dia suka. Itu sahabat loh. Sama Tuhan tuh nggak perlu dipelototin sama Pak Gembala gitu. Kemana-mana misalnya brother Anto, siapa? Anto bener ya? Wih, saya begitu lihat wajahnya langsung tahu namanya. Brother Anto kemana-mana nggak perlu Pak Gembala ngintilin di belakang, mau kemana lo, nggak perlu Pak, capek Pak, Bapak kan banyak kerjaan. Nggak perlu terus majelis atau penatua di sini ngikutin worship leader, pemusik, lu kayak tuyul kamu ngikutin terus. Pokoknya nggak boleh ya, nggak perlu digituin. Orang yang sahabatan sama Tuhan punya kepekaan Ultraman. Tahu nggak kepekaan Ultraman? Begitu dia ngerti ada dosa yang Tuhan gak suka, belum diperbuat, Ultraman udah nyala, linung gitu. Ada alarm di sini. Tuhan gak suka. Nggak perlu Anda dengar kilat halilintar sambar geledek langit terbelah. Anakku mau ngapain kamu? Nggak perlu. Anda sudah ngerti. Oh Tuhan gak suka. Oh ini Tuhan suka Anda lakukan sekalipun tidak mudah. Itu sahabat. Dan karena kedekatan ada sharing of secrets. Ada cerita rahasia. Ini kan kita nggak bisa cerita sama sembarang teman. Tahu nggak sih?
Aduh, lo tahu gak sih? Isi hatimu akan kau curahkan tidak sekedar kepada sembarang teman, tetapi kepada sahabat. Nah, ini dua arah real conversation. Aku menyebut kamu sahabat karena aku kasih tahu apa yang kau dengar dari Bapa. Mazmur 25 ayat 14 bilang gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahu kepada Dia. Kenapa ada orang yang peka sama suara Tuhan dan enggak? Simple. Spend time. Tuhan masih ngomong nggak? Siapa bilang Tuhan sudah tidak berbicara? Oh, Tuhanmu gagu kah? Tuhan bisu? Enggak, Tuhan tidak bisu. Betul, ada kanon Alkitab sudah selesai dan Tuhan masih bicara dan tidak akan melawan kanon. Ini panduannya, ini guideline-nya, Anda kenal suaranya. Kalau hari ini, misalnya besok ya, Anto nelfon saya belum save nomornya, tiba-tiba telepon, saya angkat. Weh, Pak Asap, apa kabar? Apa jawab saya? Bener. Ini siapa ya? Kenapa? Karena saya belum pernah ngobrol sama Anto. Saya nggak tahu suaranya, saya cuma tahu gantengnya. Kok kamu nggak amin sih? Oh, kirain nggak percaya loh. Ngerti nggak saudara? Begitu, sekalipun nomornya baru nih, seseorang yang Anda dekat sekali telepon Anda nih. Apa kabar? Padahal nggak ada namanya. Kenapa? By association. Loh, kenapa ada orang-orang yang mempersiapkan diri sejak awal tahun ini sebelum pandemi? Tuh, saya mau cerita tuh. Saya nggak sebut namanya deh. Jelas Tuhan ngomong, tahun ini jangan macem-macem, jangan spend duit gede-gede, ikat pinggang kenceng-kenceng. Walaupun Tuhan nggak jelasin mau ada krisis ekonomi, pandemi segala macam. Apa Tuhan? Apa? Nggak dikasih tahu, tapi dia taat. Dia stop yang harus di stop, dia nggak cicil yang nggak perlu dicicil. Dia nggak beli yang perlu dibeli, dia jual yang bisa dijual. Dan akhirnya tahun ini, kenapa? Karena God will reveal His secrets to those who are close to Him. Tuhan menceritakan rahasianya kepada orang yang bergaul karib. Abraham itu obey God bukan karena terpaksa. Sahabat itu mentaati sahabatnya bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan. Mana mungkin Anda melakukan ayat sebelumnya yang bilang tidak ada kasih lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Inilah perintahku, kasihilah sesamamu. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus bilang kita mengasihi sama kita, artinya siap mati. Ini kekristenan, ini Injil. Semangat Injil itu melawan semangat zaman dan semangat dunia. Kalau dunia berkata, saya rela makan korban demi nama Tuhan, tetapi semangat Injil berkata, saya rela jadi korban demi Tuhan dan demi kamu. Gitu. Rela berkorban demi Tuhan dan demi sesama, bukan makan korban. Ini Injil. Bahkan berdiri paling depan membela sahabatnya. Bukan cuma dirinya, anaknya pun rela dikorbankan loh Abraham. Sekalipun itu sebetulnya cuma tes buat kita sampai level itu. Abraham bersahabat dengan Allahnya. Dia lebih mencintai Allahnya daripada berkat-berkatnya. Oh, aminnya susah nih. Oke, saya ulang. Seorang sahabat Allah itu, sahabat Yesus itu mencintai Yesus lebih dari berkat Yesus. Amin. Pak Gembala paling kenceng. Ulang ya. Sahabat Yesus itu mengasihi Yesus lebih dari perbuatan tangan Yesus. Yesus masih melakukan mujizat. Yesus sanggup memberkati, berlimpah-limpah. Kalau Tuhan Yesus nggak berkati, tetap amin. Kalau Tuhan Yesus nggak sembuhkan, itu. Wah, ini jemaat dewasa Pak, siap jadi mempelai. Ini tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Enak nih khotbahin orang begini nih, udah siap mati semua buat Tuhan. Siap mati? Oh, langsung kecil, amin. Yang terakhir, puji Tuhan selesai ya. Kalau kita mau jadi sahabat Yesus, lakukan apa yang Yesus minta. Itu tadi ayat 12-13. Kita baca lagi yuk. Ayat 12-13 kita baca yuk. 1, 2 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita untuk mengasihi satu sama lain, dan itu paling bisa dipraktekkan di saat krisis seperti hari ini. Saat nggak krisis belum tentu kita bisa praktek. Saat pandemi Tuhan paksa kita praktek. Ini adalah sebuah perintah yang kita berulang kali dengar di Alkitab. Tetapi pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengasihi satu sama lain? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Tuhan tidak sekedar beri perintah, Tuhan sudah kasih kita alasan dan kemampuan untuknya. Kenapa? Alasannya apa? 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang gini, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita.
Yohanes 4 ayat 19 bilang gini, yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan sama itu karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita sampai mati, memberikan nyawa buat kita. Itu loh Yesus sahabat kita. Anda ditemani Tuhan, Anda disertai Tuhan, Tuhan tidak meninggalkanmu, Tuhan ada sertamu, bahkan dalam lembah bayang baut sekalipun. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Saya undang saudaraku yang di rumah, yang di gereja, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bilang sama-sama sama Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Kaulah rajaku. Yesus Kau raja, kota benteng hidupku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam bersama Yesus, katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mari umat Tuhan katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Nyanyikan dengan lembut, main dengan lembut. Ku memujimu. Saudara yang di gereja, saudara yang di rumah-rumah, katakan sama Yesus, ku bersyukur padamu. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Musik main dengan lembut, angkat suaramu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar
bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Musik main dengan lembut. Saudara-saudara yang di rumah, saudara yang di gereja, kau yang capek, kau yang rasa lelah, kau yang rasa anda oke, it's okay to be not okay. Sebab dia tidak menghampirimu hari ini dan memperkenalkan dirinya sebagai majikan agung, enggak. Sebagai sang panglima, sang jenderal, enggak. Dia datang sebagai sahabat, your best friend. Dia ngerti bahkan keluhan yang kau sembunyikan, bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun, dia ngerti. Hari ini izinkan saya mengingatkan kepadamu, Yesus sahabatmu hadir, ada sertamu. Hari ini izinkan Yesus memegang tanganmu. Kau yang lemah, kau yang udah capek, kau yang gak kuat, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kau lihat teman-temanku, kau lihat WL, kau lihat singers, kau lihat tim musik, kau lihat tim pengembalaan, kau lihat setiap jemaat. Mereka yang capek, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang gak tahu bagaimana harus berjalan, bagaimana harus melangkah. Mereka yang udah gak ngerti bagaimana hari esok. Pegang tangan mereka Tuhan. Engkau sahabat mereka, sahabat yang setia. Kau sahabat yang setia. Wow, hari ini Tuhan aku berdoa, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Angkat semangat yang patah, bulu yang terkulai tidak kau padamkan. Oh Bapa, dalam nama Yesus, semangat yang pudar nyala lagi dalam nama Yesus. Air mata yang berurai tampung di kirbatmu Tuhan. Biarkan mereka nangis gelendotan di dadamu hari ini. Bapak Ibu, kau mau menangis, nangis di dada Yesus hari ini. Nangislah, tidak apa-apa, it's okay. You don't have to pretend to be strong. Kau tidak perlu pura-pura kuat, it's okay. Not only you are his sons and daughters, you are his best friend. Dia ada sertamu. Aku berdoa kuasa supranatural yang dari sahabatku Yesus hari ini mengangkatmu kembali, menyemangatimu kembali, menghiburmu kembali, memberikan kepadamu kekuatan yang kau perlukan, memberikan kepadamu penyertaan, penghiburan dari kesepian yang kau letih, lelah rasakan hari-hari ini. Ketika semua orang meninggalkanmu, Yesus serta, Yesus ada, Yesus serta. Nikmati kasih-Nya, nikmati kasih-Nya. Saya percaya saudara-saudara sudah menyiapkan tubuh dan darah Yesus di rumah masing-masing. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa kami punya sahabat yang setia. Menjalani semua kesukaran dan pergumulan ini, kami tidak menjalaninya seorang diri. Kami punya Engkau Yesus, sahabat kami, sobat kami. Sebab itu kami mau sekali lagi merayakan ikat janji, covenant yang kau buat dengan kami, dengan darah yang mahal. Bukan hanya membuat kami dari budak dosa dari hamba dosa menjadi hamba Allah, tetapi mengangkat kami jadi rekan sekerja, jadi sahabat seperjalanan, dan mengadopsi kami jadi anak dan membuat kami bertumbuh menjadi mempelai. Sehingga kapanpun kau datang, persiapan kawin, perjamuan kawin anak domba itu, ketika hari itu tiba, Engkau temukan kami dalam keadaan siap sedia. Sebab itu kuatkan kami sekali lagi. Kami merayakan tubuh yang terpecah, darah yang tercurah buat kami. Amin. Saudara-saudara, pindahkan roti ke tangan kanan saudara. Angkat tinggi lebih dari kepala saudara. Dan kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan buat saya, agar saya tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan oleh pengorbanannya saya menjadi sahabatnya. Saudara-saudara, bukankah tubuh ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saudara, kalau percaya katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Kita buka anggur, pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Kita angkat bersama-sama dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Katakan bersama-sama, oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus, saya ditebus dari segala dosa dan kutuk. Dan oleh pengorbanan darahnya, saya diikat dalam perjanjian yang baru.
menjadi sahabat Allah di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, bukankah anggur ini adalah lambang pengorbanan darah Yesus buat kita semua? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita sama Tuhan. Buka tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang lewat pengorbanan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mengikat saudara dan saya dalam perjanjian damai, dalam perjanjian pengampunan, dan dalam perjanjian berkat. Adalah Allah yang berjalan bersamamu dalam segala kesulitanmu. Adalah Allah yang menguatkanmu di tengah kelemahanmu. Adalah Allah yang tinggal bersama-sama kita dalam bahtera kehidupan. Supaya melewati segala badai, Tuhan Yesus sahabat yang setia itu akan memampukan kita bukan hanya survive di tengah badai, tetapi menang selamat sampai ke seberang. Tahun ini engkau bukan pecundang, engkau adalah pemenang, karena Yesus sobat yang setia berjalan bersama saudara-saudara dan saya. Terimalah berkat kasih karunia, terimalah anugerah dan kuasa, terimalah pemulihan dan berkat yang Tuhan sediakan supaya kita siap dan menang hidup di akhir daripada akhir zaman, dan terus menjadi kesaksian, terus menjadi dampak, dan terus membawa jiwa-jiwa sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita ke dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin. 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 Oh, satu hal lagi saudara-saudara. Tanggal 25 hari Natal tahun ini, 25 Desember, kita masih tidak akan beribadah di tempat. Kita masih akan beribadah online. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara, tua dan muda, besar dan kecil, kabari sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, teman-temanmu. Kita rayakan bersama Natal kita secara online. Beberapa teman-teman sudah mulai berlatih, sudah mulai mempersiapkan sebuah message, sebuah pelayanan yang baik untuk kita bisa bersama-sama on Christmas morning pada Natal pagi tanggal 25 Desember. Kita akan rayakan bersama-sama, sekalipun terpisah di rumah-rumah kita, tetapi satu dalam Tuhan, dalam sukacita surgawi. Kita akan menutup tahun ini dengan kuat, dengan pengharapan di dalam Yesus sobat kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati.